Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Pada kali ini kita akan belajar bersama mengenai tentang desentralisasi dan sentralisasi dalam NKRI, yaitu menjaga keutuhan negara kesatuan. Negara Republik Indonesia atau NKRI adalah sebuah entitas unik yang menghadapi tantangan dalam keselarasan dua kutub tata kelola pemerintahan, sentralisasi dan desentralisasi. Materi ini akan mengupas bagaimana kedua prinsip ini berinteraksi, ketegangan yang muncul, serta upaya untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan NKRI. Oke, langsung saja pada materinya. NKRI dan prinsip negara kesatuan, yaitu pembagian wilayah administrasi. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pembagian wilayah provinsi, kabupaten, dan kota dengan pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Ini menjadi fondasi bagi seluruh pemerintah di Indonesia. Yang kedua ada persatuan dalam keberagaman. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menuntut persatuan yang erat di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Prinsip negara kesatuan menjadi payung besar untuk menyatukan semua elemen bangsa. Yang ketiga ada sentralisasi kendali pusat. Sentralisasi seringkali dipandang sebagai upaya pemerintah pusat untuk menjaga kendali dan keutuhan negara, memastikan kebijakan nasional berjalan seragam di seluruh wilayah. Otonomi daerah sebagai pilar demokrasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara otonom atau secara pribadi sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 45 yang merupakan inti dari desentralisasi. Nah, tujuan utama dari desentralisasi adalah percepatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih responsif dan pemberdayaan daerah sesuai potensi lokal. Yang ketiga, contoh nyata adalah otonomi khusus di Papua dan daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan bentuk desentralisasi asimetris. Model ini memungkinkan penyesuaian otonomi sesuai karakteristik dan kebutuhan unik masing-masing daerah. Model desentralisasi asimetris seperti yang diterapkan di Papua dan daerah istimewa Yogyakarta membuktikan bahwa pemberian otonomi yang disesuaikan dapat menjadi solusi efektif untuk menjaga keutuhan NKRI, mengakomodasi kebutuhan lokal tanpa mengorbankan kesatuan nasional. Pendekatan ini memungkinkan daerah untuk mengembangkan potensi uniknya, sekaligus tetap terintegrasi dalam kerangka negara kesatuan. Nah, pemerintah pusat seringkali melakukan resentralisasi, membatasi kewenangan daerah seperti yang terlihat dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014. Ini menciptakan dinamika tarik-menarik antara pusat dan daerah. Konflik tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan mengancam keutuhan nasional jika tidak dikelola dengan baik. Diperlukan paradigma baru, bergeser dari semi federal menuju model administratif teknokratis yang menyeimbangkan kontrol pusat dan otonomi daerah. Tujuannya adalah menciptakan sinergi yang harmonis. Desentralisasi fiskal telah terbukti meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola anggaran dan mendorong pertumbuhan otonomi lokal secara signifikan. Ini bukan hanya tentang alokasi dana, tetapi tentang kapasitas daerah untuk merumuskan kebijakan yang relevan dengan kondisi spesifikasi. Nah, kesimpulan sinergi sentralisasi dan desentralisasi untuk NKRI. NKRI membutuhkan keseimbangan strategis antara sentralisasi yang menjaga
yang menjaga persatuan dan desentralisasi yang memberdayakan daerah untuk inovasi dan pembangunan. Desen- Desentralisasi asimetris dan otonomi khusus merupakan solusi adaptif yang mengakomodasi keberagaman daerah, memperkuat fondasi keutuhan bangsa. Tantangan ke depan adalah memperkuat koordinasi pusat daerah agar NKRI tetap kokoh, adil, dan berkembang bersama secara harmonis. Mari kita jaga NKRI dengan memahami dan mengoptimalkan peran sentralisasi dan desentralisasi antara kebijakan untuk masa depan dan yang lebih baik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.